kamar yang sudah lama tidak ditempati. Setelah 10 tahun kepergian ibuku yang meninggalkan kami akibat sakit kanker yang dideritanya. Semenjak kepergian ibu, ayah memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Mungkin karena rasa kehilangan yang begitu berat, membuat ayahku trauma tidur di kamar itu. Aku masih berusia 7 tahun dan belum mengerti akan arti kehilangan ibu saat meninggalkan kami tepat di hari ulang tahunku. Perayaan ulang tahun yang mewah untukku malam itu harus berakhir dengan tangis ayah dan saudara perempuanku. Malam ini aku sengaja tidak langsung tidur. Kulihat ayah masih asyik nonton TV di ruang tamu, dan kakakku belum pulang dari kuliah malamnya. Aku langsung menaiki anak tangga menuju kamar ibuku. Aku duduk di kursi goyang yang kuingat sering digunakan oleh ibuku untuk bersantai sambil mendengarkan musik era 70-an dari radio tua miliknya. Aku memandang sekeliling. Tidak ada yang berubah. Radio tua itu masih terlihat bersih di atas meja kayu berwarna coklat. Sisir yang sering digunakan oleh ibuku pun masih terletak rapi di meja riasnya. Dan sesekali kupandang foto ibu yang tersenyum lirih terpajang di samping tempat tidurnya. Aku mulai berdiri menuju meja kecil yang terletak di dekat tempat tidur. Tiba-tiba, aku teringat dengan album foto keluarga milik kami. Aku pun membuka laci meja dan nampak kulihat album foto itu masih terlihat rapi tanpa sobekan. Aku mulai membuka satu persatu lembar foto dan aku tertegun dengan satu foto yang kulihat saat itu. Aku ingat betul foto ini diambil saat perayaan ulang tahunku. Pantas saja aku tidak menemukan sosok ibu dalam foto itu. Nampak ada yang aneh di foto yang kulihat. Aku berdiri di tengah antara ayah dan ayah kakakku. Tapi aku terlihat tersenyum. Sementara abangku dan ayahku nampak sedih. Masih terlihat jelas guratan kesedihan dan air mata yang membasahi pipi mereka. Ada apa? Kenapa aku tersenyum? Bukankah ini adalah hari ulang tahun terakhirku tanpa ibu? Dan kenapa kami masih menyempatkan untuk mengadakan sesi foto saat itu? Padahal kami tahu saat itu ibu telah tiada. Tiba-tiba aku merasa ujung kakiku terasa dingin dan kepalaku terasa berat. Lalu aku merasa seperti ingin muntah dan pandanganku terlihat gelap. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi mulutku seperti kaku dan suaraku tak bisa keluar. Meskipun aku merasa seperti ingin berteriak, ada apa denganku? Aku berada di sebuah ruangan yang sudah berhiaskan dengan balon warna-warni. Kulihat di depanku ada sebuah kue besar yang berwarna hijau kekuningan, serta lilin yang bergambar angka 7. Di sekelilingku aku melihat teman-teman seusiaku yang sudah berkumpul dan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Sayup-sayup ku dengar lagu ulang tahun dengan musik yang bertempo lambat, serta aku mendengar suara ayah dan kakakku yang juga ikut bernyanyi di sampingku. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayo Citra, cepat tiup lilinnya. Begitulah aku dengar suara ayahku sambil tersenyum memandangku. Aku lantas meniup lilin dan seketika itu lilin pun mati bersama dengan lampu di rumah kami. Aku dengar suara tamu mulai berisik dan tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara
Bidarti pembantu di rumah kami yang berteriak sambil minta tolong. Ayahku pun bergegas menuju Bidarti ke kamar ibu. Begitupun dengan aku dan kakakku yang juga berlari di belakang ayah. Aku melihat ibuku dalam posisi terbaring dengan mata yang melotot dan mulutnya yang mengeluarkan busa. Kenapa ibu? Begitulah firasatku saat itu. Kulihat ayah dan kakakku menangis terseduh-seduh. Dan tidak berapa lama, aku tidak lagi melihat gerak tubuh ibuku. Aku melihat darah segar keluar dari mulutnya, beserta cairan kekuningan yang tak ku tahu entah itu apa. Malam itu pun menjadi malam kelabu bagi kami. Tawa dan berisik yang tadi ku dengar di ruang tamu berganti dengan tangis dan teriak keras sambil memanggil nama ibu. Tiba-tiba, aku merasa seperti ada yang memanggil nama. Citra, 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 bangun nak. Aku melihat ibu mengenakan baju terus berwarna merah, persis seperti baju ibu yang kulihat dalam mimpiku saat terakhir aku melihat ibu di malam itu. Aku melihat tangan ibu memegang tangan kananku. Tangannya terasa dingin dan wajahnya terlihat pucat. Tidak ada yang berubah pada wajah cantik ibu, masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Ibu lantas memberikan sebuah kertas putih di tanganku. Kubuka perlahan kertas yang ada di tanganku, dan aku pun mulai membaca catatan pendek bertuliskan tangan yang berbunyi, Citra, ibu sudah terlalu lama merasa sakit dan ibu merasa waktu begitu lambat berjalan. Ajal tak juga menjemput ibu. Ibu sudah lelah dengan semuanya. Lelah dengan sakit ibu yang tak kunjung sembuh. Lelah dengan tubuh ibu yang tak lagi bergerak. Lelah dengan ayahmu yang tiap hari ke kamar ini mengajak membantu kita, menunjukkan hubungan terlarangnya yang tak lagi diam-diam, hingga ibu ingin muntah tidak melihatnya. Lelah dengan kakakmu yang bersikap acuh dengan ibu dan menunjukkan kebenciannya pada ibu. Walaupun ibu sadar ibu bukan ibu kandungnya, namun pantaskah dia memperlakukan ibu seperti ini? Setelah apa yang ibu lakukan kepadanya, ibu mengambilnya dari panti asuhan dan merawatnya seperti anak ibu sendiri. Ibu sungguh lelah, dan ibu ingin memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Kamu telah membantu ibu untuk mengakhirinya dengan cepat. Air yang kamu berikan pada ibu adalah air yang bisa mengakhiri semuanya. Terima kasih, Citra. Tak terasa air mataku berjatuhan dengan deras di pipiku. Aku pun menangis terisak-isak hingga aku Citra, Citra, ku dengar suara ayahku dan kakakku membangunkanku. Aku pun perlahan membuka mataku. Kulihat aku masih berada di kamar ibu dan duduk di kursi goyang miliknya sambil memegang sebuah kertas. Dengan cepat ku sembunyikan kertas itu dari mereka, dan aku pun menghela nafas. Rahasia ini akan tetap tersimpan, dan takdir telah ditetapkan.